Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Dewi Jaitmi dengan NIM G1C1228082. Saya dari kelas R002. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Akhlak dan Tasawuf. Berikut pembahasan materinya. Nah, apa saja sih yang dipelajari dari materi akhlak dan tasawuf ini? Yang pertama itu ada etika, moral, dan akhlak. Yang kedua, pengertian dan ruang lingkup akhlak. Yang ketiga, hubungan akhlak dengan tasawuf. Kemudian yang keempat, akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu kelima, jalan menuju akhlakul karimah. Mari kita mulai pada subjudul yang pertama. Yang pertama itu ada pengertian dari etika, moral, dan akhlak. Nah, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Nah, hal ini berarti sebuah tatanan perilaku itu berdasarkan suatu sistem nilai dalam masyarakat tertentu. Etika adalah sebuah peranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Kemudian kalau moral itu berasal dari bahasa Latin yaitu mos. Nah, kata mos ini bentuk kata tunggalnya dan bentuk jamaknya itu mores. Hal ini berarti kebiasaan susila. Nah, berarti moral itu merupakan perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu yang diterima oleh masyarakat. Sedangkan kata akhlak secara etimologi itu berasal dari kata kholako yang berarti mencipta, membuat, atau menjadikan. Akhlak adalah kata yang berbentuk mufrad, jamaknya itu khuluku, yang berarti perangai, tabiat, adat atau kholkun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi akhlak itu secara etimologi berarti perangai, adat, tabiat atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Akhlak secara kebahasaan bisa baik atau buruk tergantung pada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya. Meskipun sejarah sosiologis di Indonesia, kata akhlak itu sudah mengandung konotasi baik sehingga orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik. Nah, jadi akhlak itu adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa daripadanya atau sehingga timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Nah, kemudian apabila hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik, lagi terpuji oleh akal dan syara, maka tingkah laku itu dinamakan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, yang disebut dengan akhlak al-karimah. Kemudian sebaliknya, yaitu bila perbuatan-perbuatan yang buruk, maka tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela. Itu namanya akhlak al-mazmumah. Jadi, jenis akhlak itu ada dua, yaitu akhlak al-karimah dan akhlak al-mazmumah. Kemudian kan akhlak itu merupakan kata yang dimiliki oleh Islam, sehingga akhlak Islam itu berbeda dengan moral dan etika. Perbedaan itu dapat dilihat terutama dari sumber yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik menurut akhlak itu adalah segala sesuatu yang berguna, yang sesuai dengan nilai dan norma agama, sesuai dengan nilai serta norma yang terdapat dalam masyarakat, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang buruk itu segala sesuatu yang tidak berguna, tidak sesuai dengan nilai dan norma agama, serta nilai dan norma masyarakat, kemudian merugikan masyarakat dan diri sendiri. Yang menentukan baik dan buruk suatu sikap yang melahirkan perilaku atau perbuatan manusia di dalam agama dan ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis. Kemudian ada persamaan etika, moral, dan akhlak. Nah, etika, moral, dan akhlak ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan ajaran dan penilaian tentang kebaikan atau keburukan, kemudian terpuji dan tercela dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sedangkan perbedaan etika, moral, dan akhlak itu, yaitu etika itu adalah kebaikan dan keburukan yang dilihat dari sisi pemikiran manusia. Dia itu bersumber dari filsafat dan karenanya etika itu cenderung subjektif menurut ukuran pemikiran masing-masing manusia. Sedangkan moral itu kebaikan dan keburukannya dilihat dari sisi adat istiadat dan budaya tertentu. Oleh karenanya moral itu cenderung bernuansa lokal. Kemudian
Etika dan moral itu memunculkan ekses yang relatif mengingat sudut pandang yang terbatas. Bisa saja menurut pemikiran orang tertentu baik secara etika, tetapi belum tentu baik bagi orang lain. Begitu juga nilai moral bisa saja menurut adat daerah tertentu, nilai moral tertentu itu baik, dan belum tentu itu juga baik di daerah lain. Nah, sedangkan akhlak ini bersifat universal. Kebaikan dan keburukan bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan hadis, sehingga berlaku umum untuk seluruh umat di setiap tempat dan masa. Nah, oleh karena itu, dipandang dari sumbernya, akhlak bersifat tetap dan berlaku untuk selama-lamanya, sedangkan moral dan etika itu berlaku hanya selama masa tertentu di suatu tempat tertentu. Oke, kita lanjut pada subjudul yang kedua, yaitu pengertian dan ruang lingkup akhlak. Nah, bertitik tolak dari beberapa pengertian bahasa dan pendapat tadi, yaitu akhlak bisa dimaknai sebagai kelakuan manusia yang beraneka ragam. Keanekaragaman kelakuan ini antara lain yaitu dapat dinilai dari kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk, serta dari objeknya, yakni kepada siapa kelakuan itu ditujukan. Nah, akhlak itu sendiri kan tadi sudah dijelaskan, yaitu ada dua macam, yaitu akhlakul karimah dan akhlak mazmumah. Nah, berbicara tentang akhlak berarti berbicara juga tentang konsep al-hus dan al-qub. Nah, menurut Mu'tazilah, al-hus itu suatu yang menurut akal bernilai baik, dan al-qub itu sesuatu yang menurut akal itu bernilai buruk. Sedangkan bagi Mu'tazilah, baik dan buruk ukurannya itu adalah akal manusia. Berbeda dengan Mu'tazilah tadi, Al-Sunnah itu berpendapat bahwa yang menentukan baik dan buruk bukan akal, tetapi wahyu. Oleh karena itu, Al-Sunnah itu berpendapat bahwa Al-Hus itu adalah sesuatu yang menurut Al-Quran dan Al-Sunnah itu baik, dan Al-Qub itu sesuatu yang menurut Al-Quran dan Al-Sunnah itu buruk. Kemudian ada kajian akhlak secara rinci. Yang pertama itu ada pengertian baik dan buruk. Kedua, menerangkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang, manusia terhadap manusia lainnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tujuan yang seharusnya dicapai oleh manusia dengan perbuatan-perbuatannya. Dan yang terakhir yaitu keempat, menerangkan jalan yang harus dilalui untuk berbuat. Kemudian ada dua bagian ruang lingkup dari akhlak. Yang pertama yaitu akhlak terhadap Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Allah kan menciptakan manusia bukan hanya untuk menghiasi dan meramaikan dunia, tetapi berfungsi sebagai makhluknya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan adalah Khalik, yaitu Maha Pencipta, sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptanya. Nah, manusia itu wajib tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini menunjukkan kepada sifat manusia sebagai hamba. Kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu contohnya itu akhlak terhadap Khalik. Di antaranya ada kewajiban diri manusia terhadap Allah, yaitu dengan ibadah seperti sholat, zikir, dan doa. Kemudian kewajiban terhadap keluarga, yaitu dengan mendidik anak dan istri itu agar mereka dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani perintahnya, dan menjauhi larangannya. Kemudian kewajiban harta, yaitu agar harta yang diperoleh itu halal dan mampu menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak cara bersedekah atau berzakat, serta membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, kita juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, juga termasuk akhlak terhadap Sang Khalik. Kemudian yang kedua itu akhlak terhadap sesama makhluk. Jadi kita itu harus saling menghormati dan saling mengasihi, dan yang muda itu menghormati yang tua, sedangkan yang tua itu mengasihi yang muda. Kemudian ada 6 macam hak muslim atas muslim lainnya, yaitu pertama, kalau berjumpa itu ucapkan salam. Kalau diundang, maka kita penuhilah undangan orang tersebut. Kemudian kalau diminta nasihat, maka kita berilah nasihat. Kemudian kalau ia bersin lalu ia memuji Allah, maka kita doakanlah. Kemudian jika ia sakit, maka kita jenguk. Kemudian jika mereka meninggal dunia, maka kita iringilah jenazahnya. Nah, kita masuk pada subjudul yang ketiga, yaitu hubungan akhlak dengan tasawuf.
Nah, tasawuf ini adalah kegiatan yang berkenaan hati dan pembinaan mental ruhaniah agar selalu dekat dengan Tuhan, dengan cara melaksanakan ibadah dan berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak secara substansial itu adalah sifat hati yang tercermin dalam perilaku seseorang. Jika sifat hatinya itu baik, maka yang akan muncul adalah akhlak yang baik. Kemudian sebaliknya, jika sifat hatinya itu buruk, maka yang akan keluar dalam perilakunya adalah perilaku akhlak yang buruk pula. Maka ketika kita mengkaji masalah hati, artinya sudah merambah ke dunia tasawuf, yang artinya bahwa untuk membina akhlak, jalan yang paling dekat yang dapat ditempuh adalah jalan tasawuf. Dan jika kita lihat hubungan antara akhlak dan tasawuf, itu mempunyai kaitan yang erat, yang mana akhlak dan tasawuf itu pada pelaksanaannya adalah untuk mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan horizontal antara sesama makhluk hidup atau manusia. Jadi, orang yang masuk dunia tasawuf harus menundukkan jasmani dan rohaninya agar dapat mencapai hakikat kesempurnaan rohani dan mengenal zat Tuhan dengan segala kesempurnaannya, yang dilakukan dengan bermujahadah atau ridhoyah untuk membersihkan hati dan jiwa dari segala nafsu duniawi. Kemudian kita akan masuk ke subjudul yang keempat, yaitu akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Nah, aktualisasi akhlak dalam kehidupan itu ada 3, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dengan sesamanya, dan dengan alam. Nah, yang pertama itu perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan mulia. Kesempurnaan dan kemuliaan itu melekat dengan seperangkat norma hukum yang wajib dipatuhi oleh manusia, baik itu norma hukum yang berbentuk perintah maupun norma hukum yang berbentuk larangan. Norma hukum itu kan perintah atau larangan yang diperuntukkan kepada manusia. Sebagai contoh, sholat 5 kali dalam sehari semalam itu sholat adalah salah satu perintah dalam kewajiban yang berlaku pada manusia. Pelaksanaan kewajiban itu bertujuan untuk mencegah manusia berperilaku atau berbuat keji dan mungkar. Hal itu berarti mewujudkan manusia yang berperilaku baik dan berakhlak mulia. Perilaku manusia yang demikian mencerminkan hubungan makhluk dengan sang penciptanya. Nah, perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah ucapan dan perbuatan manusia. Oleh karena itu, akhlak manusia yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang berbicara dan bertingkah laku yang terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ucapan melalui ibadah langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, maupun melalui perilaku tertentu yang mencerminkan hubungan manusia dengan Allah di luar ibadah tersebut. Nah, perilaku manusia yang sebagaimana yang dimaksud tadi itu tercermin dalam 3, yaitu bersyukur, bertasbih, dan beristighfar. Nah, bersyukur ini manusia akan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah didapatkannya. Nah, ungkapan syukur itu tampak melalui perkataan dan perbuatan. Ungkapan syukur dalam bentuk kata-kata yaitu dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah pada setiap saat, sedangkan bersyukur melalui perbuatan yaitu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan jalan kebenaran, jalan agama, dan jalan keridhaannya. Kemudian bertasbih yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan. Manusia dengan demikian akan selalu mengucapkan kalimat subhanallah dan menjauhkan perilakunya dari perbuatan yang dapat mengotori maha sucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih pada hakikatnya itu mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang pantas untuk diagungkan, sedangkan selainnya itu di hadapan Allah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kemudian yang terakhir yaitu ada beristighfar. Itu manusia itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala dosanya yang pernah dibuatnya itu, baik sengaja maupun tidak, agar diampuni. Nah, manusia yang beristighfar adalah manusia yang selalu mengucapkan astaghfirullahalazim, innahu kana ghafaru. Selain itu,
beristighfar melalui perbuatan, yaitu manusia yang pernah melakukan dosa kemudian menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, serta selalu mengekalkan atau istiqomah dengan perbuatan-perbuatan baik dalam hidupnya. Nah, istighfar ini merupakan pintu masuk bagi hamba-hamba Allah yang ingin bertaubat kepadanya atas segala dosa, kesalahan, dan kelalaian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat suka hamba-hambanya yang ingin bertaubat dan senantiasa ingin memperbaiki dirinya. Kemudian yang kedua itu perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama. Yaitu dalam hubungan manusia dengan sesama manusia itu kan sangat banyak sekali akhlak dan perilaku yang harus dijunjung tinggi sesuai dengan petunjuk dan ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta contoh tauladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, akhlak dan perilaku tersebut kan menyangkut pada semua orang, baik diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat, dan sesama muslim, hingga sesama manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri. Kita itu harus sabar, syukur, tawadu, dan benar. Kemudian kalau dengan keluarga, itu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, adil terhadap saudara, membina dan mendidik keluarga, serta memelihara keturunan. Kemudian dengan masyarakat, kita itu harus saling bersaudara atau menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian kita harus saling tolong menolong, adil, pemurah, penyantun, pemaaf, yaitu menepati janji, musyawarah, berwasiat di dalam kebenaran. Kemudian perilaku yang berhubungan dengan alam, kita itu harus menjaga alam dengan baik, mengelolanya dengan baik, memanfaatkan untuk kemaslahatan hidup, kemudian tidak boleh merusak alam. Kemudian masuk ke subjudul yang terakhir yaitu kelima, yaitu jalan menuju akhlakul karimah. Nah, untuk mencapai derajat kemuliaan, dalam hal ini untuk menjadi muslim yang berakhlak mulia, setiap muslim itu harus memiliki keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh untuk menerapkan nilai-nilai, sikap, dan perbuatan-perbuatan yang baik seperti sabar, tawakal, ikhlas, ramah, tawadu, dan lain-lain, serta memiliki keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh pula untuk meninggalkan dan menjauhi nilai-nilai, sikap, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti sombong, dengki, iri, dendam, dan lain-lain. Nah, Imam Al-Ghazali ini mengemukakan tanda-tanda orang yang hatinya itu bersih, beriman, dan berakhlak, yaitu ada khusyuk dalam sholatnya, berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian selalu kembali kepada jalan Allah, mengabdi hanya kepada Allah, selalu memuji dan mengagungkan Allah, bergetar hatinya apabila disebut atau mendengarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tawadu dan tidak sombong, arif dalam menghadapi orang-orang awam, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, menghormati tamu, menghargai dan menghormati tetangga, berbicara selalu baik, santun, dan penuh makna, kemudian tidak banyak berbicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan, dan tidak menyakiti orang lain, baik dengan sikap maupun perbuatannya. Nah, kemudian ada 3 langkah mudah dalam bertaubat, yaitu pertama, menyesali perbuatan, sikap, dan akhlak yang tidak baik yang pernah dan telah dilakukan. Kemudian yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan, sikap, dan akhlaknya tersebut. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal saleh dalam kehidupan dan mengekalkan melaksanakan perbuatan dan akhlak yang baik, serta mengekalkan untuk meninggalkan perbuatan dan akhlak yang tidak baik. Dari penjelasan-penjelasan yang panjang tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Sedangkan tasawuf adalah suatu kehidupan rohani yang merupakan fitrah manusia dengan tujuan untuk mencapai hakikat yang tinggi, berada dekat atau sedekat mungkin dengan Allah dengan jalan menyucikan jiwanya, dengan melepaskan jiwanya dari noda-noda sifat dan perbuatan yang tercela. Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara manusia sama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam praktiknya tasawuf mementingkan akhlak. Ruang lingkup tasawuf meliputi hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhannya.
Akhlak dan tasawuf memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji. Manfaat mempelajari akhlak tasawuf, kita bisa mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, sehingga bisa mengarahkan kita pada kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.